Pendadaran pertama, Rabu Wage 18 Mei 2022 dengan tema Berani Menjalani Hidup. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama menguji diri untuk mempersiapkan diri kita dalam menyambut undangan Tuhan melalui perjamuan Kudus Oikumene pada tanggal 29 Mei 2022 yang akan datang. Terima kasih kepada tuan rumah yang sudah menerima dan menyediakan semua fasilitas bagi kegiatan saat ini. Mari kita memasuki saat teduh untuk mendekat pada Tuhan melalui keheningan kita. Saat teduh dimulai. Cukup. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, mari saat ini kita memuji Tuhan. Pujian yang baik adalah dari hati dan kesadaran penuh pikiran kita akan kebesaran Tuhan. Mari kita memujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dengan persekutuan orang suci dan Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Bapa yang di surga yang penuh kemuliaan, kami bersyukur di tengah setiap aktivitas kami, Engkau menolong kami untuk menyempatkan bersekutu dalam pengujian diri secara berkelompok, untuk dapat menyaksikan kasih Tuhan melalui sesama kami. Mohon berkati kami ya Tuhan, berkati mereka juga yang berhalangan hadir, saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang masih dalam aktivitas pekerjaan, kemasyarakatan, ataupun sekolah. Kiranya kasih-Mu ada senantiasa berserta mereka. Terima kasih untuk kesehatan, pemulihan, hubungan yang harmonis di antara kami, rezeki yang ada pada kami. Terima kasih ya Bapa,
Kami akan mendengar firman-Mu. Kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, sama-sama kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14 yang demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, legenda musik reggae Bob Marley asal Jamaika tahun 1981 pernah menuliskan, some people feel the rain, others just get wet. Hanya beberapa orang saja yang bisa menikmati hujan, sementara yang lain hanya merasakan basah. Bagaimana kita bisa merasakan hujan dan tidak hanya sekedar mendapatkan basahnya saja? Tidak ada cara lain kecuali menerima hujan sebagai suatu realitas yang terjadi dalam diri kita. Atau bisa juga kita berdiri di tengah curahan hujan, meskipun kita tahu risiko hujan-hujanan adalah masuk angin, flu, batuk, dan lainnya. Hidup yang kita jalani adalah hidup yang penuh dengan risiko, apapun itu. Akibatnya kita akan takut menjalani karena merasa tidak mampu menanggung risiko itu. Itu sebabnya William Wells, tokoh pembebasan Skotlandia 1270-1305, pernah mengatakan, every man dies, not every man really lives. Semua orang akan mati, tetapi tidak semua orang benar-benar hidup. Tema persekutuan kita pada hari ini sangat menegaskan bagaimana sebenarnya kita harus berani menjalani hidup apapun resiko yang terjadi. Karena tidak ada hidup yang tidak memiliki resiko. Nah, Yesus menawarkan dirinya adalah sebagai jalan, dan realitas yang harus diterima oleh para murid adalah mereka harus berpisah dengan sang guru. Realitas perpisahan ini tidak mungkin terelakkan, dan mereka tidak bisa berpura-pura Yesus selalu hadir dalam hidup mereka, karena kenyataannya Yesus
sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Inilah yang terasa sangat berat bagi para murid ketika Yesus mengatakan bahwa ia tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Tapi Yesus menawarkan sebuah jalan, sebuah pemikiran di mana para murid bisa menghadapi realitas bahwa mereka tidak lagi bersama-sama dengan Yesus adalah mereka mampu menghadirkan jalan itu. Jadi melewati jalannya adalah bagaimana kita menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menghadirkan adalah bagaimana sifat kasih-Nya itu benar-benar kita rasakan, benar-benar menghidupi kita, benar-benar menguatkan kita, benar-benar menolong kita. Inilah yang ditawarkan oleh Yesus sebelum ia benar-benar berpisah dengan murid-muridnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, di masa pandemi ini siapapun mengalami kesulitan yang begitu luar biasa, dan kesulitan ini masih terasa hingga sekarang walaupun dampak dari pandemi semakin berkurang, tetapi efeknya masih bisa kita rasakan pada saat ini. Sekali lagi, tidak ada hidup yang tanpa risiko. Pilihannya adalah tetap terus maju, karena hidup itu tidak bisa balik kanan. Bisa berhenti, tetapi tidak bisa balik kanan. Tidak bisa masuk ke dalam nostalgia masa lalu yang begitu indah. Kecuali Dr. Strange yang sudah bisa masuk ke multiverse. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa ke sana. Tetapi yang kita hadapi adalah hari ini dan yang akan datang. Maka beranilah hidup demi yang lebih baik, demi orang yang dicintai, dan demi Kristus sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya yang dikasihi Tuhan, kita diundang ke dalam perjamuan kudus Okoimune, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, lahir sebagai Dewan Gereja-Gereja di Indonesia DGI pada tanggal 25 Mei 1950. Maka pada saat ini PGI berulang tahun yang ke-72. Salah satu upaya meneguhkan gerakan Okoimune. Keesaan gereja adalah dengan perjamuan kudus bersama di hari Minggu di sekitar tanggal 25 Mei. Adapun GKJ Karangnongko sebagai bagian sinode GKJ yang terhisap dalam PGI akan melakukan perjamuan kudus dengan pengantar bahasa Indonesia pada tanggal 29 Mei 2022 dengan pelaksanaan sebagai berikut. Gereja Induk pada pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Sugiarto SSI. Gereja Pepandan Blimbing pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat dilayani Ibu Pendeta Deborah Dwi Oktaviani SSI dari GKJ Kebonarum. Akan disiarkan langsung pada kanal YouTube Klasis Klaten Barat dan RSPD Klaten bersama tim multimedia GKJ Kebonarum. Pepandan Somokanton
pukul 7:30 waktu Indonesia bagian Barat dilayani oleh Bapak Pendeta Marta Ari Mola dari GKS Gereja Kristen Sumba Jemaat BE Rame Klasis WWW. Pepandan izinan pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Sugiarto SSI. Pepandan Karangkembang pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat dilayani oleh Saudara Pendeta Septianingsih SPDK dari GKJ Jatimulyo, Yogyakarta. Ngantar jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat, dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada 1. Penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. 2. Kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan 3. Kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan saksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlalu untuk seluruh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Jemaat yang terkasih, sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. 1. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? 2. Apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di jalan kuasa Roh Kudus? 3. Apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Marilah kita masuk sahat hening. Saat hening selesai. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur atas kesempatan saat ini dan kita memuji Tuhan dari KJ 369A bait 1 sampai 2, Ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setiap
Mari kita berdoa saya hantarkan. Bapa di surga yang penuh kemuliaan, kami bersyukur untuk semua hal yang Engkau nyatakan dalam hidup kami, baik suka maupun duka, bahagia ataupun sedih. Demikian pula kami masih diberi kesempatan untuk mengucap syukur saat ini. Terima kasih juga untuk setiap berkat, makanan, dan minuman. Pakailah kami menjadi alat dan berkat bagi mereka yang kekurangan dan kelaparan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkatilah kami dalam perjalanan dan berkati tuan rumah yang kami tinggalkan. Tentu ada dosa dan kesalahan selama kegiatan ini berlangsung. Mohon pengampunan-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak semuanya yang dikasihi Tuhan. Demikianlah pendadaran atau pengujian diri saat ini. Terima kasih untuk semua pihak. Sampai berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.